Halo Sobat Squishy, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal ngebahas alur sebuah film yang berjudul The Man from the River yang dirilis di Italia pada tahun 1972. Film ini bercerita tentang seorang fotografer dari Inggris yang lagi healing ke Thailand. Namun pada akhirnya dia malah terjebak di antara suku kanibal yang malah membuatnya bisa menikmati apem lempit dari putri kepala suku. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena support kalian sangat ngebantu channel ini agar terus berkembang. Oke, kita lanjut. Film pun dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang fotografer yang merupakan pemeran utama dari film ini. Namanya adalah John Bradley yang baru saja turun dari pesawat. Sekarang John sedang berada di pusat kota Thailand pada zaman itu. Dia pun menelusuri setiap wilayah tersebut, mulai dari naik perahu sampai jalan kaki muterin jalanan sambil nyuri waktu buat ngambil foto momen yang bagus yang dia temui. Tak luput, John pun juga mengambil gambar dari orang-orang yang ada di sana, dan John pun dikasih tahu tentang keberadaan suku kanibal yang masih hidup di sebuah perbatasan. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang sedikit ditambahkan bumbu-bumbu ke dalam filmnya. Scene pun kini berpindah di mana John yang sedang asik nonton tinju bersama teman ceweknya. Teman ceweknya ngerasa nggak nyaman di sana, lalu muncullah bapak-bapak yang mirip sugar daddy menggoda si cewek tersebut. Dan cewek ini pun sekarang langsung gas pergi dari ring tinju tersebut. Dan setelah pertandingan selesai, John pun baru sadar kalau temennya sudah hilang dari sana. Dan tiba-tiba saja bapak-bapak ini sengaja nubruk Medley dan ngancem dia pakai pisau. Namun John yang memiliki ilmu bela diri pun dengan mudah mengalahkannya dan gak sengaja malah ngebunuh sugar daddy tersebut. Kemudian John pun langsung kabur dari tempat tersebut. Berlanjut pada si John yang akhirnya ngelilingin Thailand menggunakan kereta sambil nyuri view yang bagus. Karena takut diperiksa oleh polisi, John pun memilih untuk pura-pura tidur. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, John pun turun dan menyewa jasa tour guide lokal yang bernama Chuan. Mereka berdua pun memulai trip ke daerah perbatasan yang lokasinya terdapat sungai-sungai yang memanjang. Dan untuk bisa ke sana pun, John dan Chuan harus naik motor karena jaraknya yang masih cukup jauh. Di dalam perjalanan, Chuan dikejar sama bis yang ternyata disuperin sama bapaknya si Chuan. Dengan barbarnya, si Chuan ngebuat bis bapaknya oleng keluar jalan. Mereka berdua pun kini tertawa. Saat mereka sampai di desa, John berkesempatan buat ngambil foto kegiatan adat istiadat yang ada di sana. Sedangkan si Chuan sedang membeli sebuah kano untuk perjalanan mereka selanjutnya. John pun diperingati pemilik kano agar menjauh dari perbatasan, tapi John malah anggap enteng dan malah ngasih uang tutup mulut karena sekarang John lagi dicari sama pihak polisi karena kasus pembunuhan. Mereka berdua pun kini berangkat menggunakan kano yang telah mereka beli. Dalam perjalanan, Chuan memberi makan si John yang ternyata lauknya merupakan olahan dari ular. John yang sedang makan ular pun kini baru sadar. Lalu dia pun langsung muntah-muntah dan ngasih minuman non halal sama si Chuan buat balas dendam. Chuan pun kini ikutan muntah. Esok harinya John pun mulai ngejalanin pekerjaannya dengan memotret objek bawah air Thailand. Dan setelah dia merasa capek berenang, dia pun lelap tertidur. Sedangkan si Chuan lagi main seruling di atas kano yang mereka naiki. Pada sorenya, John pun kebangun dan ngelihat Chuan udah nggak ada di dalam kano. John pun kebingungan karena nggak menemukan si Chuan. Akhirnya John menemukan helm proyek punya Chuan di pinggiran sungai. John pun berinisiatif berenang mendekatinya. Saat akan sampai di lokasi, tiba-tiba dia malah melihat mayatnya si Chuan dan langsung berenang semakin cepat. Ternyata mereka sudah diintai sama penduduk lokal. Dan di posisi itu pun John langsung kena jaring yang udah disiapin sama suku kanibal di perbatasan. John pun dibawa ke desa sebagai manusia duyung. Kepala suku menyuruh warganya buat menggantung John, tapi posisinya masih di dalam jaring. Anak-anak di kampung itu pun sangat barbar. Mereka mainin si John dengan cara dipukul-pukul menggunakan batang bambu.
Keesokan harinya, John memulai harinya dengan pemandangan yang gak enak, yaitu dia melihat 2 orang dari suku Kukuru yang akan dieksekusi karena melakukan perlawanan pada saat ditangkap. Pada siang harinya, dia pun dilihatin sama gadis cantik dari suku kanibal tersebut. Ternyata cewek tersebut merupakan anak dari kepala suku kanibal. Kemudian cewek ini pun meminta ke bapaknya yang merupakan kepala suku buat ngelepasin si John, karena John itu cuma manusia biasa dan niatnya mau dijadikan budak sama cewek cantik ini. Scene pun kini berpindah, dimana saat ini si John lagi dipaksa buat ngambilin entah sumber daya apa dari dalam sungai. Tapi kemudian datang seorang laki-laki tua dan menghentikan aksi para pemuda yang sedang ngebully si John. Mereka pun sadar bahwa si John ternyata manusia biasa dan dia pun sekarang diikat di sebuah gubuk. John pun kini ngerasa bener-bener gak nyaman dengan tempat itu karena tempat itu dipakai buat bikin ikan asin. Ternyata nama cewek cantik anak kepala suku bernama Maraya. Sekarang Maraya pun sedang memperhatikan si John yang sedang disuruh buat kerja serabutan. Maraya pun tersenyum sama si John, seolah senyumannya bisa ngasih tenaga sama si John, dan akhirnya John pun bisa kerja sesuai perintah. Pas lagi istirahat makan siang, Maraya datang nemuin si John yang diketahui sedang diikat di dalam sebuah gubuk. Maraya pun bawain makanan, tapi si John malah menolak dan gak mau makan itu. Dia malah menggigit tangannya Maraya. Setelah digigit si John, Maraya pun kepikiran sama si John terus-terusan. Sedangkan seorang wanita tua nyamperin si John di dalam sebuah gubuk. Ternyata wanita itu bisa bahasa Inggris. Dia ngasih tahu si John kalau hari ini ada perayaan. Dan kalau kamu mau kabur, ini adalah waktu yang tepat. Dia juga bercerita kalau dia bisa bahasa Inggris karena diajari seorang misionaris pada zaman dulu yang datang ke sukunya. Setelah itu, John pun dilepas sama orang-orang suruhan kepala suku. Dia pun keliling-keliling dan melihat pemandangan yang mantap, yaitu melihat si Maraya dan teman-temannya lagi mandi di sungai. Tiba-tiba saja ada helikopter yang lewat, yang bikin semua penduduk suku itu langsung kabur dan bersembunyi, sedangkan si John malah manggil-manggil buat minta bantuan. Akhirnya setelah itu pun dia diikat sama para jagoan dari suku itu, dan si Joe pun hampir dibunuh sama suku asli. Tapi Maraya yang kayaknya udah suka sama si John langsung nahan orang yang berniat ngebunuh si John. Malam harinya si wanita tua lagi-lagi menyelinap ke tempat si John dan ngasih obat buat sembuhin lukanya si John. Si John bilang ke wanita tua tersebut buat nyariin sebuah kano supaya dia bisa kabur. Tapi wanita itu memperingatin si John kalau saat ini timingnya nggak tepat. Bisa jadi malah jadi bumerang buat dirinya sendiri karena hukuman di suku kanibal ini nggak main-main. Si John pun langsung overthinking mendengarnya dan jadi mikirin dunia luar dan sama desanya yang dipenuhi sama orang-orang baik. Baginya pas si John lagi kerja, tiba-tiba ada orang jatuh ketimpa tangga. Dia pun bergegas langsung bantu selamatin orang tersebut. Namun naas, orang tersebut nggak bisa diselamatin dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Kemudian orang itu pun langsung dikremasi. Setelah acara kremasi, istri korban pun langsung dibuka bajunya dan digenjot sama salah satu orang dari suku tersebut yang lambangin wanita itu sekarang udah terlepas dari suaminya dan jadi janda kembang yang sah. Si John pun dijelasin hal tersebut sama si wanita tua. Dan setelah si wanita tua ngomong, si John pun langsung prepare buat kabur dari suku tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa persiapan dirasa cukup, dia pun kabur dengan peralatan seadanya, yaitu hanya berbekal bambu runcing. Saat akan kabur, ternyata ada seorang yang melihatnya dan lapor ke penduduk. Akhirnya kelompok para pejuang pun pergi buat ngejar si John yang melarikan diri. Awalnya si John berhasil bersembunyi, tapi pada akhirnya John pun ketangkap warga dan akhirnya mereka pun gelut one by one. Singkat cerita, si John pun bisa ngalahin ketua pejuang dari suku tersebut. Tapi karena dia udah kecapean, dia pun tanpa sadar tepar. Pada saat dia bangun, dia udah dikelilingin sama warga dan kepala suku merintahin buat bawa si John balik ke kurungannya. Tapi jangan sampai dibunuh, karena sekarang si John yang bakalan gantiin ketua pejuang yang sudah John bunuh tadi.
John pun kini dikasih hukuman sementara, yaitu hukuman pasung pakai bambu dan dijemur kayak ikan asin sampai dia dehidrasi parah. Untung lagi-lagi ada wanita tua yang bisa ngobatin si John. Dan keesokan harinya pas lagi kerja bikin ikan asin, dia pun dipanggil sama kepala suku dan disuruh buat makan otak nyemot. Dan setelah itu pun John resmi menjadi barisan para pejuang dari suku tersebut. Setelah dia dilantik, akhirnya dia nggak perlu kerja paksa lagi. Tapi tiba-tiba ada laporan kalau anak kecil lagi sekarat. Dia pun ikut ngecek ke sana bersama warga. Ternyata di sana udah ada dukun desa yang berusaha ngobatin anak ini dengan ilmunya. Dukun ini bilang kalau anak ini kesurupan makhluk gaib. Tapi si John yang lebih ngerti pengobatan modern langsung turun tangan dan ngobatin anak yang nggak bisa nafas itu. Akhirnya anak itu pun bisa diselamatin oleh si John. Kepala suku makin senang sama si John, sedangkan dukun desa jadi ilfil karena iris sama si John yang bisa sembuhin anak itu. Keesokan harinya diadakan sayembara buat para pejuang dapetin Maraya buat dijadiin istrinya. Singkat cerita, si John bisa ngambil bunga yang ada di tangan Maraya dan kini akhirnya mereka berdua pun menikah. Di situ terlihat sangat bahagia sampai mereka terus main kejar-kejaran kayak film India. Dukun desa yang gak seneng pun ngasih santet lewat gaib ke Maraya sama si John. Sedangkan tanpa mereka ketahui, John sama Maraya benar-benar tetap ngelakuin hal romantis. Kini Maraya belajar bahasa Inggris biar bisa berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. Si John pun dipanggil sama mertuanya dan menerima kabar kalau Maraya udah hamil. Dan si John pun benar-benar senang karena hal itu. Tapi punya anak tak menghentikan mereka buat terus mantap-mantap. Sampai suatu ketika Maraya pergi ke suatu tempat, dia pun merasa sakit kepala. Dan wanita tua yang menemani Maraya pun langsung antarkan Maraya pulang buat istirahat. Karena dia pikir ini karena Maraya baru hamil, jadi gampang lelah. Sedangkan si John jadi bener-bener nikmatin hidup dan peradabannya yang baru. Suatu waktu saat si John dan Maraya lagi ngedate di tengah sungai, tiba-tiba saja ada laporan suku Kukuru menyerang mereka lagi. Pas itu juga tiba-tiba penglihatan Maraya jadi hilang. Akhirnya Maraya pun dibawa balik ke desanya, sedangkan si John ngelawan suku Kukuru. Setelah gelut dengan suku Kukuru, dia pun pulang dan menemui istrinya yang kini divonis buta total. Si John pun dapat ide buat bawa Maraya keluar dari desa itu dan pergi ke Bangkok biar bisa dapat pengobatan yang lebih proper. Mereka pun akan kabur menggunakan kano dan dibantu oleh wanita itu lagi. Sampai akhirnya mereka berdua kini ketangkap lagi sama warga. Mereka pun pasrah sekarang dan singkat cerita, masa bersalin Maraya pun sudah dekat. Di saat bersamaan, suku Kukuru datang ngajak gelut suku mereka lagi. Dan akhirnya ngebunuh dukun jahanam itu. Maraya pun mengungsi biar bisa bersalin dengan aman. Tapi setelah anak laki-lakinya lahir, Maraya malah sekarat. Dan kini pun nyawanya sudah gak terselamatkan. Mengerti dirinya bakalan mati, akhirnya Maraya minta buat disatuin sama si John selamanya. Bapaknya pun langsung mulai ritual penggabungan darah. Dan setelah itu Maraya pun akhirnya meninggalkan si John untuk selama-lamanya. John pun pergi untuk merenung dan mengenang mendiang istrinya. Tapi dia nggak mau terus-menerus larut dalam kesedihan. Setelah itu dia lanjutin perintahin warga buat kerja lagi. Karena kehidupan akan terus berlanjut. Film pun kini tamat. Sekian cerita film dari gua. See you di cerita berikutnya.